Oke, saya bicara dengan gaya Jakarta. Bung, kata David Platt waktu itu, Bung, urusannya apa lu datang ke sini? Oke. Ini Italia. Lu Indonesia. Lu dari Indonesia. Indonesia apa? Di mana sepak bolanya? Iya. Ya kan? Ya. Hotel saya itu dibombardir oleh teroris. Terusnya, oke. Hotel saya. Halo Sobat GAN, salam pembinaan. Kita ketemu lagi setelah lama tidak berjumpa. Kali ini kita kedatangan tokoh di dalam sepak bola Indonesia. Sudah tidak asing lagi, yaitu Bung Hardiman Koto. Ainul Rida. Makmen. Sobat GAN, saya mungkin agak lebih akrab dengan Bung Hardiman ini, akan panggil Makmen aja karena menghormati. Beliau ini adalah paman dari sahabat saya waktu kuliah dulu di Padang, jadi kita sudah biasa panggilnya Makmen. Ya. Oke, nickname-nya Makmen bagi kami. Dan di beberapa teman-teman wartawan pun di Jakarta juga Makmen juga panggilnya. Ya. Oke, Makmen. Ya. Sekarang lebih dikenal dengan namanya Soccer Traveler. Ya. Setelah menerbitkan buku. Ya. Berapa halaman, Makmen? Yang pertama 118 halaman, yang kedua 114 halaman. Oh, berarti udah 2 buku. 2 buku. Sold out, full color. Full color. Semuanya dengan satu tema, sepak bola. Sepak bola. Ya. Itu diterbitkan tahun berapa waktu itu? Yang pertama ketika COVID 2021, yang kedua lebih kurang 5 bulan yang lalu. 5 bulan lalu. Ya. Itu yang seri kedua. Seri kedua. Silakan cek di toko-toko buku, bisa dilihat bagaimana perjalanan Makmen di sepak bola di mancanegara. Ya. Ya, itulah pengalaman. Nah, kita akan berbincang soal pengalaman Makmen dalam sisi sepak bolanya. Ya. Oke, Makmen. Di situ kita melihat bahwa Makmen sudah mengunjungi dari negara terdekat Singapura, Malaysia, sampai yang terjauh pun yang perjalanan lebih dari 24 jam sudah melakukan. Nah, kita mulai dulu yang paling sangat fenomenal dan sampai sekarang masih tidak bisa Makmen lupakan, itu di mana? Hampir semua traveling saya dengan jubah sepak bola itu selalu fenomenal, selalu. Karena siapa lagi yang bisa memberartikan traveling kita kalau bukan kita sendiri, ya kan? Nah, kalau ada pertanyaan mana yang paling fenomenal, saya anggap semuanya fenomenal. Tapi kalau ada pertanyaan mana yang paling berkesan, ada sederet destinasi saya itu lumayan berkesan. Yang pertama adalah saya harus sebut satu negara, Spanyol. Wow, itu keren banget itu. Ainul juga pernah ke Spanyol. Ya, udah 4 kali ke Spanyol. 4 kali ya. Dan dominan di kota Madrid. La Masia, Barcelona juga pernah, Toledo juga pernah. Oke. Nah, Spanyol buat saya itu kesannya luar biasa, keren banget. Itu negara yang di mana fenomena sepak bolanya itu muncul di manca-kota. Tapi saya harus meng-underline di Barcelona dan juga di suburbnya Barcelona
ada Girona, ada Badalona. Itu kehidupan sepak bolanya luar biasa, luar biasa. Ada di Valencia, ya, tempat di mana Mario Kempes itu pernah mengadu nasib dulu. Itu 3 jam dari Barcelona. Ada kota Madrid yang sekarang terbelah oleh 2 klub. Ada Real dan juga Atletico. Tetapi di suburb Madrid juga ada namanya kota-kota yang asik. Salah satu yang harus saya sebut adalah Toledo. Wow, ini juga. Saya juga pernah ke situ juga. Ya, ini kotanya juga keren itu. Dari Barcelona dengan basis kota-kota tadi itu, kita bisa nyebrang ke mancanegara, terutama Perancis dan juga Italia, ya. Walaupun kita harus terbang, ya. Tetapi memang kehidupan sepak bola di Eropa itu nafasnya ada di Spanyol, ya kan? Karena Spanyol juga dikitari oleh banyak negara yang juga bagus-bagus sepak bolanya, reputasi sepak bolanya. Salah satu yang bisa saya sebut adalah Portugal. Iya, Portugal. Di mana sekarang kehidupan industri sepak bola Indonesia saat ini, tahun ini banyak diwarnai oleh figur-figur dari Portugal. Tidak hanya pemain, bahkan juga pelatih, gitu. Luar biasa. Nah, ini yang saya sebut kalau ada pertanyaan yang paling berkesan adalah Spanyol. Negara lain, saya harus sebut Tunisia. Apa yang kesannya di situ? Di Afrika. Ya. Itu negara sebetulnya kehidupan sepak bolanya datar-datar saja gitu loh. Tetapi dari Tunisia saya banyak mendapat kesan bahwa sepak bola itu memang adalah medium persahabatan. Ini menarik gitu loh. Saya keliling di 3 kota di Tunisia. Di Tunis ada 2 kota, ada Tunis, ada Sousse. Di mana kalau kita bicara soal sepak bola, datanglah ke kafe dimanapun di Tunisia. Buka pembicaraan dengan tema sentral sepak bola. Kita bisa duduk 3 jam, 5 jam ditemani oleh perempuan-perempuan cantik. Wah, itu persis sama seperti di Italia. Di Italia kalau kita masuk brasserie, kita masuk coffee shop, kita, una cappuccino, duduk, dapat cappuccino, dapat roti misalnya, itu juga bisa order, kita cerita bola. Itu bisa ngobrol nggak henti-henti, bisa sampai 5 jam, bahkan juga dengan perempuan cantik sekalipun. Jadi Tunisia dan Italia sama saja, masuk ke kafe, bicara sepak bola, kehidupan lancar, begitu. Nah, itu Tunisia tahun berapa men di sana? Itu Piala Afrika ya kalau nggak salah. Saya ngambil Piala Afrika. Piala Afrika di situ. Dan di Tunisia saya menjadi wartawan Indonesia pertama, jurnalis sepak bola pertama Indonesia yang bisa meliput Piala Afrika saat itu. Saya banyak ketemu banyak orang di situ, ya. Misalnya Rashidi Yekini, bintang Nigeria, Daniel Amokachi. Saya ketemu Rosemia misalnya, itu yang di Indonesia disebut sebagai Roger Milla. Berarti itu 90-an ya? 90-an waktu itu. Ya. Dan asik sih, karena apa? Karena meliput Piala Afrika di Tunisia, atmosfernya beda dengan meliput Piala Eropa di Eropa. Kenapa? Meliput Piala Afrika itu atmosfernya fans, ya, semua orang bicara bahasa Perancis, nggak cuma komunitasnya, tetapi juga jurnalisnya. Jadi buat saya ini sesuatu yang baru gitu loh, asik memang. Nah, di Tunisia kan itu Piala Afrika. Mamen juga sering datangi ada event-event yang lebih lebih mewah lagi, dan juga yang ada lebih bawah lagi, mungkin di Indonesia lah yang seperti apa. Nah, Tunisia ini menurut Mamen apa yang bisa diambil sehingga kita perlu belajar dengan mereka? Kalau Tunisia memang guidance-nya jelas dari CAF, itu konfederasi di AFC-nya ini ya, AFC-nya Afrika. Ya. Jadi mereka punya garisan yang sangat jelas, ya, bagaimana mereka menata sebuah turnamen yang besar dengan skala yang wow saat itu,
Jadi sebetulnya Tunisia sama saja dengan negara-negara lain yang juga menjadi tuan rumah. Gitu. Tetapi memang buat saya saat itu sebagai jurnalis Indonesia ini memang sesuatu yang menarik. Karena memang ketika itu dikemas oleh sebuah konfederasi yang berkelas seperti CAF, seperti UEFA misalnya, bahkan juga AFC, ya, memang wartawan Indonesia itu harus banyak belajar. Banyak belajar ya. Tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah. Semua harus ikut regulasi, semua harus ikut aturan main. Gitu. Di sini kita bisa seenak perutnya, ya. Todong pemain minta komentar, todong pelatih. Di sana semua diatur. Tahun itu sudah begitu. Sudah diatur. Ya. Saya misalkan, tahun 94, saya dari Jakarta itu bersurat kepada Medio Stampa, itu press officernya Sampdoria waktu itu. Saya punya mimpi bagaimana saya bisa wawancara dengan seorang Ruud Gullit. Ruud Gullit waktu itu ya, di Sampdoria. Dia masih main di Sampdoria waktu itu. Saya bersurat dan press officernya Sampdoria waktu itu diminta ke saya, come on, saya kasih kamu 5 pertanyaan. Mana pertanyaannya? Kirim ke saya. Sampai segitunya loh. Iya. Lalu saya suratin waktu itu, ini pertanyaan saya 5 dan waktu saya bisa maksimal 10 menit. Gitu. Datanglah saya ke Genoa waktu itu. Genoa, kota bagus, kota di Italia. Saya terbang dari Roma ke Genoa, naik pesawat. Nyampe di Genoa, saya digiring ke satu tempat, namanya Bogliasco. Bogliasco itu home base-nya Sampdoria untuk training. Training centernya. Training centernya. Saya ke situ, saya nunggu sambil nonton latihan Sampdoria. Ada Ruud Gullit. Saya girang banget. Wah, sebentar lagi saya bisa bincang-bincang dong dengan Ruud Gullit. Sebentar lagi saya bisa foto bareng dong dengan Ruud Gullit. Tapi apa yang terjadi? Begitu game selesai, mereka masuk changing room, mereka masuk shower, mereka mandi, mereka dandan, mereka keluar dari changing room, Ruud Gullit kabur. Kabur, dia langsung masuk mobilnya, mobilnya juga mewah saat itu, saya lupa brandnya apa. Saya terdiam, sekaligus sedih. Ini ada apa? Lalu saya disamperin oleh Alessandro. Iya, Alessandro. Itu adalah media officernya Sampdoria. Dia minta maaf untuk kepergian mendadak Ruud Gullit dari arena latihan. Dia jelasin. Saat itu Gullit memang lagi bermusuhan dengan semua jurnalis sepak bola di Italia. Tapi terimbas, mainnya terimbas. Kenapa? Apa kasusnya waktu itu? Kasusnya media Italia terlalu kepo, ya, itu untuk personal issue. Hajar Ruud Gullit dengan perselingkuhannya. Personal issue. Saat itu dia tersinggung, maka dia menutup diri untuk banyak jurnalis. Tetapi Alessandro, media stampanya Sampdoria, dia hibur saya. Oke, nggak apa-apa. Gullit boleh pergi, ini ada gantinya. Dan ganti siapa? David Platt. Bintang Inggris. Waktu itu Platt juga bergaya di depan kamera saya, seperti seorang fotomodel. Wow, itu loh. Dan itu menjadi cover di tabloid bola pada saat itu. Wow ini. Jadi begitu pulang, saya disambut sama Pak Sumo Hadi Masih almarhum dan beberapa teman-teman. Men, lu keren. Nggak masalah itu berubah dari Ruud Gullit ke. Nggak masalah. Itu kan kita mendesain liputan itu based on ourselves. Bukan harus datang dari bolanya. Tergantung seberapa kreatif kita mendesain liputan kita. Gitu. Nah, apa yang Mamen, aku potong, yang Mamen tangkap dari pembicaraan berapa menit dengan Platt itu? Platt? Oh, lama. Ada sekitar setengah jam. Setengah jam ya? Apa yang pembicaraan yang sangat... Yang pertama dia geleng kepala. Di mana Indonesia? Bung. Saya bicara dengan gaya Jakarta. Bung, kata David Platt waktu itu, Bung, urusannya apa lu datang ke sini? Ini Italia. Lu dari Indonesia.
Indonesia apa? Di mana sepak bolanya? Iya, gitu. iya, iya. Ya kan? Tetap itu ya, Tetap underestimate Ada kita. estimate. Tapi saya jelasin, plat di Indonesia waktu itu ya ada 240 juta penduduk. Mostly mereka adalah gila bola, ya kan? Cara mereka mengikuti gerakan kalian di Eropa, termasuk di Italia, termasuk bagaimana seorang David Platt berkontribusi untuk Sampdoria adalah lewat kami, media. Dia langsung peluk dong. Iya, zaman itu media sangat ini ya. Dia langsung peluk, ya kan? Lalu saya begitu selesai wawancara, saya dikasih apa? Kaos, jersey, training sport mereka. Ya, saking dia hormatnya sama saya waktu itu, gitu. Nah itu yang bisa disebut sebagai satu kenangan yang lebih asik dalam perjalanan liputan. Dan itu khusus untuk mewawancara itu aja ke sana atau ada event lain yang lain? Nggak mungkin, karena ada event lain. Apa event lain? Misalnya waktu itu saya ngambil Piala UEFA. Oh iya, oke. Yang sekarang udah ganti nama. Waktu itu saya ngambil Champion League. Champion League saya ngambil waktu itu Milan lawan Steaua Bukares? No. Olympic Marseille. Oh iya. Dia ngambil di kota Munchen di Jerman. Dari Jerman saya terbang ke Genoa untuk urusan si Sampdoria. Di situ ada Rulit berubah menjadi David Platt. Dari situ saya juga kabur ke London ngambil Piala FA, ya kan? Sheffield Wednesday lawan Sheffield United saat itu. Jadi poin penting adalah ketika rapat tahunan di sebuah manajemen, waktu itu saya di tabloid bola, saya ditugaskan bulan sekian kamu ke Eropa, item pentingnya adalah piala ini, piala ini, piala ini. Durasi perjalanan 2 minggu. Selebihnya itu urusan kamu hari ini. Lu mau ngapain? Dan kami berharap kamu bisa membawa sesuatu yang beda. Fantastis dari Eropa gitu. Dan disitulah saya terpancing, terundang juga untuk bagaimana kita harus menata liputan yang keren, yang juga harus disesuaikan dengan schedule perjalanan kita. Misalnya saya ke Munchen, ada item lain nggak sih di Munchen? Kalau nggak ada ya pindah kota gitu. Nah itu yang saya bilang. Menjadi seorang jurnalis sepak bola should be kreatif. Ya, sama kayak ini. Saya sebelum COVID tahun 2000 sudah merancang perjalanan yang di situ ada MotoGP, ada La Liga, ada Champion, ada La Liga lagi, ada F1. Wow. Dalam waktu 10 hari. Tapi COVID buyar. Nah sekarang saya sedang mencari jadwal yang seperti itu. Nanti kita bisa carikan pasarnya untuk ini. Jadi kan itu menarik. Ada MotoGP, ada liga domestik, apapun lah yang mau kita carikan. Pokoknya sekitar semenanjung Iberia itulah. Prancis, Italia yang terdekat-dekat di situ, Spanyol pasti dan karena kan kayak di Spanyol itu F1 dan MotoGP-nya cukup banyak jadwalnya dan ada yang agak beririsan kan. Nah, itu kan sangat menarik. Oke, kita kembali ke soal soccer pengalaman Mak Men tadi. Saya ingin menggali atmosfer luar stadionnya. Mungkin Mak Men pasti waktu Tunisia lah. Kita nanti lah bicara soal negara lain. Di Tunisia itu apa yang menarik dari mereka ini? Padahal itu kan negara Eropa, Afrika Utara, Afrika Utara yang jalurnya Maroko, Tunisia, sampai Mesir kan gitu. Nah, apa yang menarik dan budaya mereka agak sedikit Eropa juga karena mereka berbatasan dengan laut, kemudian di atasnya utaranya Eropa juga. Ainul bertanya soal Tunisia. Saya jawab sebentar lagi. Tapi saya juga tolong diingatin, saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan budaya lokal dengan negara Qatar. Saya akan bicara. Bicara soal Tunisia, saya punya satu kebiasaan. Ke negara manapun saya pergi, saya harus aman. Caranya apa? Saya selalu lapor ke KBRI.
ya kan? Ya, standar. Jadi dulu ada istilah KBRI ini mungkin itu strata 1, ini strata 2. Misalnya ke Singapura, kita nggak perlu lapor ke KBRI. Iya, safety Karena banget ya. ribuan orang Indonesia setiap hari bolak-balik ke Singapura. Tetapi ke Tunisia segelintir orang yang bisa berkunjung ke ibu kotanya, ke Tunis, ya kan, atau ke kota kedua terbesarnya di Sousse misalnya. Jadi saya lapor ke KBRI. Oleh KBRI, ketika saya ke Tunisia, itu saya di servis habis. Saya dikasih sopir, saya dikasih mobil, kemanapun saya dikawal, biar kita aman gitu. Ya, setiap malam saya diseret ke kiri ke kanan, diundang makan oleh orang Indonesia di situ. Indonesia. Jadi saya aman. Tetapi ada satu hal yang harus saya ceritakan. Ketika saya ke Sousse, itu jaraknya 3 jam perjalanan dari Tunis, ya kan? Itu kiri kanannya padang pasir. Oke, masuk Sousse, ya. Sopir KBRI yang nganterin saya nunggu di luar stadion. Saya ngeliput, saya motret. Saat itu ada badai padang pasir. Oke. Ya kan? Untung saya selalu bawa sebo. Sebo itu apa ya? Kupluk. Ya, kupluk itu yang sekarang kupluk. Saya tutupin kuping saya, mata saya. Tapi saya enjoy. Motret di pinggir lapangan gitu. Lalu habis main kita balik ke Tunis, ya kan? Apa yang terjadi seminggu kemudian? Ya. Hotel saya itu dibombardir oleh teroris. Terorisnya, oke. Hotel saya bilang nih, untung saya bilang gitu. Nah, berarti eventnya Piala Afrika waktu Udah itu selesai. Udah selesai. Oh, itu udah selesai. Wah, berarti mungkin terorisnya tahu juga ini event bersama yang harus diselamatkan. Oke. Saya cerita ke Qatar ya, karena ini masih baru. Desember tahun 2022 saya menikmati Piala Dunia di Qatar. Itu adalah Piala Dunia saya yang keempat. Di Qatar, negara kecil, penduduknya hanya 2,7 juta jiwa. Iya. Yang asli Qatar hanya 500.000. Selebihnya pendatang semua. Lebih banyak penduduk Jakarta ya. Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah itu 2012. Iya. Ya. Lalu kemudian ada kegoncangan, ada isu suap segala macam sampai kemudian Blatter, presiden FIFA waktu itu turun kudeta, ya kan? Lalu juga dihukum. Qatar juga dalam serangan banyak orang. Karena apa? Karena untuk membangun 10 stadion dia harus mengorbankan ratusan bahkan juga ribuan jiwa. Ya. Okay. Yang kemudian satu yang menarik bagaimana skuad Denmark itu juga melancarkan protes dalam bentuk desain jersey mereka gitu. Oke. Itu yang membuat saya agak ketar-ketir masuk Qatar waktu itu. Tetapi Ainul, begitu detik pertama saya masuk Qatar, tiba di Hamad International Airport, semua berubah. Apa yang terjadi? Sampai detik keluar dari pesawat, sampai keluar airport, saya tidak ketemu manusia. Semuanya mesin? Semuanya mesin. Robot semua? Iya. Ngeri gak? First time dalam pengalaman saya itu. Saking canggihnya Qatar menggelar Piala Dunia. Okay. Jadi kesan pertamanya udah begitu. Keren deh. Saya masuk Qatar, ada kartu namanya Hayakan. Hayakan itu juga berfungsi sebagai visa, juga berfungsi sebagai kartu untuk check-in di hotel. Gitu. Keren banget semuanya. Gitu. Dan di Qatar, saya nonton di 7 stadion dari total 10 stadion. Semua stadion yang saya masuki full AC. Mengatasi cuaca panas di situ. Ini kursi. Di sini ada lubang AC. Coolernya. Ya. Coolernya.
Jadi kita nonton kayak di bioskop, menggigil kita, saking dikitnya. Padahal itu outdoor. Iya. Sampai sebegitunya Qatar men-set up sebuah turnamen yang nama Piala Dunia. Luar biasa gitu. Orang Qatar sendiri, ya kita bicara budaya, orang Qatar banyak yang bagus-bagus. Ya. Tetapi untuk pergelaran Piala Dunia, ketika kita jalan menuju stadion, jadi radius 5 kilo, mobil nggak bisa parkir lagi. Itu sudah jalan kaki? Suruh jalan kaki. Itu kita lewatin rumah-rumah penduduk. Penduduk keluar dari rumah mereka, ngapain? Disuruh minum kopi, kopi susu, roti, semua biar badan kita hangat gitu. Sampai sebegitunya mereka melayani, menservis tamu yang datang. Tamu mereka gitu, luar biasa memang. Dan itu berlangsung selama Piala Dunia. So di buku saya yang kedua, Soccer Traveler saya bilang Piala Dunia yang paling memorable itu adalah Qatar. Luar biasa mereka, luar biasa. Bayangin, saya 4 tahun sebelumnya saya hadir di Rusia. Piala Dunia pertama yang digelar di 12 kota di Rusia. Sangat jauh. Yang jarak antar kotanya itu ditempuh kalau naik kereta 22 jam, 24 jam. Kalau naik pesawat paling cepat 2 jam. Yang 12 kota, zona waktunya ada 9. Indonesia ada 3 zona waktu. Dia 9. Timur, tengah, barat. Tengah, barat. 9. Saya hadir di banyak kota, ya kan? Lalu tiba-tiba saya hadir di negara kecil seupil yang nama Qatar, yang jarak antar kotanya hanya 30 menit naik mobil. Sangat jomplang. Tetapi gaya penyajian mereka tetap optimal. Keren memang. Oke, Mamen. Ada satu yang menarik ketika Mamen ketemu dengan salah satu superstar dunia yang namanya Pele. Oke. Nah, kita ingin tahu apa yang sangat berkesan dari Mamen dan kapan itu, bisa Mamen ceritakan? Ya, Pele, Edson Arantes do Nascimento, legenda, udah meninggal. Barusan. Satu, saya harus sampaikan, saya ketemu Pele itulah bagian dari kreativitas. Saya dapetin Pele itu ketika Euro, Piala Eropa di Inggris, tahun 1996. Nggak ada urusan Pele dengan Euro. Tetapi otak saya jalan. Kalau saya hanya menjanjikan liputan tentang Euro, ABCD-nya, ya kan? Banyak standar. Ya kan? Apalagi nih, saya ingat, tahu Mastercard. Mastercard waktu itu ambasadornya Pele. Ya, jadi setiap hari kan kita di-input. Itu Euro Inggris ya? Inggris. 96 berarti? 96. Setiap hari kita di-input. Besok ada ini loh, ada ini loh, ada ini loh. Waktu itu, besok ada acara Mastercard di London. Besok juga dengan jadwal overlap, juga ada latihan tim Denmark. Ya. Saya lebih pilih Pele. Ya, datang ke hotel, mereka press conference, ya kan? Tapi setelah press conference, saya tungguin Pele. Saya menunggu. Antrian berjam-jam waktu itu, bisa 3 jam kayaknya. Dapat ketemu Pele. Saya bilang, oke, saya sampai dengan gaya Jakarta. Pele, gue tungguin lu lama lo ini. Lu dari mana? Dari Indonesia. Wah, Indonesia. Saya pernah ke sana bersama Santos waktu itu. Iya. Udah ngobrol asik kan. Ngobrolnya nggak pernah soal sepak bola, yang asik-asik aja gitu. Yang mungkin orang lain nggak pernah ngebicarain itu. Nah, mungkin itu yang menarik sama dia, karena urusan bola aja kan dia cukup bosan kan? Boring banget dia. Apalagi bicara soal Mastercard waktu itu.
lalu saya banting bungkusan. Jadi di bola di kantor saya waktu itu ada kebiasaan setiap kita DLN dinas luar negeri, ya, kita kan bos-bos kita udah tahu kita mau ngapain aja. Bam. Saya dimodalin batik, kemeja batik, banyak gitu. Nah, Pele saya kasih batik. Apa ini? Digini sama dia. Wih, senang dia. Apalagi Brazil yang suka baju-baju seperti itu. Yes. Saat itu summer, ya, tetapi tetap dingin, angin kencang. Jadi Pele dia bawa long john, jaket yang panjang itu, warnanya biru, hadiah buat Hardy men. Jadi batik ganti dengan jaket. Keren banget tuh. Nah itu satu kenangan yang seru, ya. Di mana kemudian di 2022 ketika 2 kali saya menonton Brazil di Qatar, itu fan Brazil. Nanti Adon bisa di-insert, saya bisa kasih fotonya nanti. Apa namanya? Berdoa untuk kesembuhan Pele. Oh ya, Pele belum meninggal ya. Belum meninggal waktu itu. Nah, jadi saya juga ikut sedih lah, ya kan? Untuk kepergian seorang maestro, legenda, sang maestro, luar biasa. Oke Sobat Gan, itulah bincang-bincang kita dengan Mamen. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana visi Mamen terhadap pembinaan sepak bola apakah di dunia atau di. Pantengin terus channel kita. Salam Pembinaan.